Oke, kembali lagi di Wave After Match setelah friendly Manchester United melawan Wrexham di Helsinki, Finlandia. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang debutnya Andre Santos. Yep. Ya, Ini aku ngelihat tadi babak pertama sepanjang 45 menit dia dibilang impresif juga enggak, tapi decent. decent. Satu kata Decent. yang pantas untuk menggambarkan permainan Andre Santos di pertandingan ini decent ya. Dia bisa ngalirin bola, dia bisa ngatur tempo, tapi impact-nya untuk bisa create chance atau menggagalkan serangan nggak terlalu kelihatan. Jadi belum banyak yang bisa dia tampilkan di penampilan pertamanya ini, tapi menurutku jadi sebuah sinyal positif aja gitu. Kayaknya dia oke-oke aja untuk main sebagai defensive midfielder. Ya. Iya. Jadi aku ngerasa Andre Santos butuh dimainin lebih lagi untuk Ya. di pertandingan selanjutnya. Mungkin 90 menit bisa lah. Pemain-pemain baru ini butuh menit bermain dan juga dia biar bisa adaptasi dengan beberapa pemain. Nggak cuman yang babak pertama kan main sama teman-temannya di bangku cadangan nanti nih. Yep. Ya. Atau pilihan keduanya. Nah yang babak kedua kan akhirnya diganti 11 semuanya sama pemain akademi kebanyakan. Iya, Mungkin iya, bisa dikasih variasi main juga sama pemain akademinya, jadi biar bisa banyak pilihan. Mungkin ternyata Andre Santos bisa loh dipasangin sama ini, lebih baik dipasang sama ini gitu. Atau Iya, mungkin iya, iya. dia bisa menjadi eh, tandem yang bagus supaya pemain akademinya malah justru tampil lebih baik gitu. Ya. Iya, iya. Jadi menurutku Andre Santos oke aja. Iya, oke. Menurut lu Bang? Gua Santos Bang. tambahin ya, No, udah. coba. Oke. Ya, kalau gue tambahin kalau dari secara statistik, kalau tadi secara statistik dia accurate pace-nya 93%, 39 berhasil dari 42 dan ada chance created 2. Memang tadi ada berapa, cuman kan memang karena kebetulan ya di depannya mungkin belum terbiasa untuk mendapatkan chance itu dan dia defensive contribution-nya ada 4 ditambah accurate long ball-nya berhasil 1. Yang satunya gagal gitu. Kelihatan kalau misalnya Manchester United ini masih nggak ada sosok metronom atau pacemaker kayak Tielemans. Tielemans kan di Aston Villa dia yang istilahnya memastikan bola itu tetap ngalir, ya kan? Andre Santos kayaknya harus sadar kalau misalnya porsi dia nanti pas di pertandingan Liga, mau itu FA Cup, Carabao, Champions League, dia akan menjadi metronom, yaitu yang terus menjaga tempo permainan. Umur 22 tahun, gua nggak expect terlalu banyak atau terlalu besar maturity dari seorang Andre Santos, tapi kayaknya yang tadi Mas Tama bilang, harus dikasih game time supaya dia tahu sebenarnya responsibility atau tanggung jawab lu ini besar di sini nih gitu. Sebagai anchor, sebagai metronom, sebagai pacemaker untuk build up attack-nya Manchester United. Dan kalau defensively menurut gua ya, I rate him actually better. Menurut gua dia defensively pertandingan tadi lumayan bagus. Kelihatan juga soalnya dari back-nya Aiden Heaven dan Maguire, Lenny Yoro main di right back, which is weird, aneh, right? Ya namanya preseason, tapi kelihatan kalau misalnya mereka juga belum up to speed in terms of game time. Sedangkan Wrexham tadi kayaknya mainnya kayak ngerasa kayak game beneran gitu. Jadi banyak blunder dari Aiden Heaven, banyak blunder juga dari Lenny Yoro. So, kelihatan kalau misalnya mereka belum dapat pace-nya. Dan kita, kalau misalnya pemain lain aja belum dapat pace-nya, apa yang mau kita expect dari seorang rekrut baru, yaitu Andre Santos gitu. So, I didn't expect much. Ya, by the way, tadi pertandingan keduanya Wrexham, friendly kali ini. Dan United pertama, ya kalau menurut gue sih nggak ini sih. Kelihatan sih. Ya, cari match fitness aja sih sebetulnya. Iya, masih banyak yang ditahan menurutku dari para pemain ini. Yang pertama memang biar nggak cedera. Yang kedua memang kayaknya masih belum kompak lagi nih. Ini kan tim baru ketemu seminggu belakangan doang kan. Setelah liburan. Tanggal 9, iya kan baru seminggu 9 hari. Dan ada beberapa posisi yang mereka tempati sebagai main baru di sini nih, kayak Euro main di kanan, ya Mon akhirnya main jadi CM lagi. Iya. Itu
cukup mengganggu juga untuk ritme permainan. Tapi aku ngeliat tadi balik lagi ke Andri Santos ya. Kayak kok kan ya masih sering kalah untuk fisik ya. Not really. Offensively ya. Ya. Dia masih belum bisa progress bola dan belum retentionnya belum bisa lama. Tapi defensively menurut gue oke-oke aja sih. Aku tadi Kelihatan ngeliat ya. beberapa kali kayak, kok ini ternyata nggak terlalu strong untuk physically gitu. Beberapa kali kalah body, kemudian kalah speed atau apa running pendek gitu lah. Oh, Iya, oke. iya, iya. Itu sering banget kalah ya. Mungkin memang masih dijaga, nggak terlalu ngoyo biar Ngotot, nggak ya. cedera mungkin ya. Tapi aku ngerasa itu perlu banget dievaluasi gitu. Ada stats kalau dulu statsnya defense sih kalau babak 1 stats nggak ada shot on target 0. Yep. Tapi kalau defense-nya Andre Santos tuh dia tackle 2 kali, intercept 2 kali, recovery ball sekali, ground duel dia menang 4 kali dari 6, aerial duel nggak ada, terus kena pelanggaran 2 kali dan fall sekali. Ada satu tadi yang waktu hit and blunder di awal-awal kan dia yang motong Iya, motong yang gua. cutback-nya itu. Ya itu harusnya memang dia di situ sebagai defensive midfielder. Gimana cutback itu kan memang tanggung jawabnya DM. Yes. Cutback tuh memang DM harus ada di situ tuh. Betul. Jadi menurutku position dia untuk waktu itu juga udah bagus dan memang harus dibiasain kayaknya. Dia harus tahu insting-insting kayak Liga Inggris tuh cutback mulu bro mainnya. Iya, Cutback benar. terus. Dan itu menjadi salah satu kekurangan United dalam 2-3 tahun belakangan, sering kebobolan lewat cutback. Betul. Karena memang Casemiro-nya juga kadang telat turun atau memang dari transisi negatifnya dari kita nyerang kemudian kena comeback, Transisi kena counter mundurnya. attack, ya itu kita sering kewalahan. Jadi Andre Santos harus sering-sering dibiasain begitu, tahu posisi. Iya. Ya tapi babak 1 sih sebetulnya ya itu selain cari match fitness sama kedua pemain-pemain yang main tuh kayak yang belum ada sparks-nya gitu loh. Iya. Beda sama babak kedua. Jadi ya babak 1 nggak ada sih. Atau nggak ada mungkin yang bisa bedanya kita- adalah babak pertama adalah memang pemain-pemain yang kayaknya udah jaminan dapat menit bermain, entah main di mana. Nah, yang babak kedua itu pemain akademi yang mau menunjukkan Nyari. sesuatu. Ya. Nyari spot. Iya, betul bisa. Cari bisa, muka, bener. cari muka. Iya, ya. Pemain babak kedua tuh pemain-pemain muda semua yang emang sih mainnya agak gak jelas, cuman lebih seru aja kelihatannya karena mereka tuh ada sparks-nya karena ya itu pengen nunjukin gua deserve to be in the first team gitu. Gua layak ada di sono dan dia dari 11 pemain tadi diganti semua. Ya oke sih kata gue kalau Harry Amos oke. Chelsea pun oke. Ya. Paling yang Ethan Whitley sih kalau Ethan Paling, Whitley ya. ya udahlah kayaknya emang ya udah pemain gitu-gitu Collier aja. bagus, Collier. Collier bagus. Tapi Aduh, Collier. babak pertama lagi ini kita balik ada satu pemain yang aku juga pengen bahas sama terutama Bang Fred. Aku lihat dari tadi dia marah-marah mulu, siapa Bang? Ini match pertama preseason. Tapi gua akan mulai black campaign untuk seorang Joshua Zirkzee. Zirkzee out 2026, Zirkzee out 2027. Mudah-mudahan setelah pertandingan ini, Michael Carrick ngelihat kita nggak ada opsi striker selain Sesko. Zirkzee dengan performance tadi, satu, mentalitas yang dia mikir dia pasti dapat spot di senior team. Ya. Dua, mau bawa Zirkzee dengan mentalitas seperti itu ke Champions League, ke Carabao Cup, ke FA Cup, lo kalau mau lawan Plymouth Argyle, mau lawan Swindon Town juga nggak bakal ada efek apapun Zirkzee. Dan gue lihat Zirkzee ini mulai ranting, mulai naik darah nih gue nih. Zirkzee dari akhir musim lalu sampai sekarang nggak kelihatan apapun kontribusinya di tim tuh apa, gue nggak ngerti. Fungsinya apa? Is he a hold-up player? Apakah dia crash to the box? Apakah dia poacher? Apakah dia tiba-tiba run between the lines? Atau aerial duels? Padahal dia tinggi. Tadi pas kita live reaction sempat ada satu chat bilang Zirkzee kayaknya dibotakin deh. Iya kayaknya harus. Karena menurut gua lu kebanyakan gaya sedangkan lu nggak ada efek apapun. Ini preseason match lo. Dimana yang gue mention tadi, gue pengen Carrick cari satu striker lagi supaya Zirkzee sadar, gue kayaknya spot gue udah mulai, even spot dia sebagai cadangan, sebagai backup, itu mulai under pressure nih sekarang nih. So I want him to get some competition karena kita tahu next season Sesko yang sekarang lagi di
yang istilahnya dikapas, di surround sama kapas, dibungkus kapas lah, di take care banget injury-nya dari musim kemarin. Ya. Kita tahu Šeško bakal start. But if Šeško doesn't start, atau misalnya ada 3 games a week, kita harus start Xerxes. Kalau ngelihat Xerxes yang sekarang, gua nggak yakin Manchester United bisa jauh di FA Cup, di Carabao Cup, atau di Champions League. Ya, Xerxes memang di Under Carrick musim lalu memang terlihat minim kontribusi ya. Cuman hampir gol doang waktu yang kita tuh seri sama West Ham. Yep. Yang dia sundul itu dan tipis. Cuman setelah itu kayak ya udah aja gitu. Like in the build-up play, menurut gua he doesn't provide anything. Yang kita lihat tadi ngelawan West Ham ya. Dan Xerxes, kenapa gua single out Xerxes dibanding pemain Manchester United yang lain? Pemain Manchester United yang lain di season kemarin dan season sebelumnya, kita ngelihat kontribusi mereka ke tim. Xerxes, even di saat Šeško nggak bisa dimainin dan dia our only option, dia nggak ngasih lihat apa sih, kenapa sih harus kita mainin Xerxes gitu. What's the reason? Dia tiap kali build up play, dia terlalu deep. Sedangkan pas dia menjadi the last man for the attacking, dia nggak ngasih aerial threat, nggak ngasih hold up play. Hold up play-nya minim banget untuk pemain yang badannya gede, yang staturnya tinggi lah istilahnya gitu. Jadi menurut gua, please, Michael Carrick, beli another striker. Mau itu Welbeck, mau itu yang tua, mau itu yang penting someone who can play, yang kualitasnya udah jelas kelihatan di Premier League. Nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu yang bisa starting every single week. Tapi I need somebody to put Xerxes on his butt. Yang bikin dia ketar-ketir. Nih kayaknya spot gue sebagai cadangan bakal diambil sama pemain ini. Karena Xerxes performance-nya yang kita lihat dari musim kemarin sampai preseason pertama di musim ini jelek banget. 4 out of 10. Dan terakhir kali tadi gue sempat baca 4 out of 10. Terakhir kali tadi gue baca ada berita Jan-Philippe Mateta dari Crystal Palace 25 juta pound sterling. Itu kalau United Itu bisa release beli clause atau mintanya Palace? harganya sih tadi. I would take him right now. 25 juta. 25 juta, gua ambil, gua bayar sekarang. Good buy banget sih, good buying banget itu. Kita double kalau boleh. Yap. Mateta masih Lebay. oke 50. Mateta. Boom 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 boom. Mateta in the room. I just need somebody another option. Mateta juga kayaknya dia nggak ada masalah main sebagai striker kedua. Kita lihat di Piala Dunia di Prancis. Ya iyalah, itunya Mbappe. Cuma maksud gue kayak dia tahu kalau misalnya dia perannya sebagai second striker atau second option, menurut gue dia juga nggak ada masalah karena projectnya kita tuh bukan lewat Mateta tapi lewat Šeško yang memang kita mau develop. But Xerxes, we cannot go on with Xerxes. Xerxes out 2026, Xerxes out 2027. Kalau menurut gue tuh Xerxes itu salahnya ini sih, dia tuh hold bola bagus, tapi dia nggak secepat itu untuk main di Premier League. Thinkingnya tuh untuk next action-nya itu dia agak lama. Jadi itu ya udah keburu kepotong, keburu ketutup atau gimana gitu. Even two touches-nya dia ya, menurut gue two touch yang nggak penting loh. Dia ada pemain, dia dapat bola nih. Ada pemain sekitar 3 meter di depan dia, dioper. Lo ngapain? Take up space, bro. Let him run gitu. Give him space. Occupy space. Dia segede gitu nggak occupy space. Gua aja main padel, gua occupy space. Sampai gua di smash kaki gua, perut gua kena smash mulu. I occupy space. Occupy space, Xerxes. Do something, man. Ya. Sabar. Baru preseason pertama. Sabar. Baru match pertama. Sabar. Ya. Sabar. Oke, kita tutup aja langsung dengan best player atau pemain yang paling menyita perhatian lo di pertandingan kali ini siapa? Radek Vitek. Oh iya, Radek Vitek. Ada satu save juga yang juga cukup bagus. Radek Vitek. Dan dia kasih distribusi bolanya, long bola juga oke tadi. Dari semua pemain yang main selama 2 half itu, Radek Vitek yang kayaknya emang, woi kita ketinggalan nih, yuk gitu. Kayak jadi ada satu save tadi dia dapat bola, terus dia udah mau outlet pass, cuma nggak ada yang lari, terus dia kesel. Preseason, first game in the preseason, mentalitasnya udah kayak gitu, top. Radek Vitek, man of the match. Iya. Lu siapa kok? Gua, tadi Jack Fletcher lumayan di tengah. Di babak kedua. Lumayan. Jack Fletcher tuh yang pertama kok. Babak pertama. Yang kedua siapa? Tyler itu. Tyler oke. Tyler. Iya. Tyler lebih oke tadi.
Gue si Lesi sih. Iya, Si Lesi di kanan tadi bagus banget. sama Amas juga oke kok di kiri. Amas iya, tapi dia kayak masih back pass FC. Ketakutan. Iya, Back pass ya. iya. Ya oke lah, itu pertandingan pertama friendly musim ini. Next friendly itu Jumat malam lawan Rosenborg. Dengan catatan mungkin Sesko dan JJ Gabriel sudah bisa Ahmad gabung. Kunya juga Ya, Ahmad mungkin dan udah ikutan. Oh iya, kita lupa sama Ya, Bumo. ya. Bumo juga bermain jelek pertandingan tadi. But menurut Bumo udah pasti starting 11, so I don't mind, it's fine. Menurut gua dia jangan sampai cedera, that's it, that's all I Ya, ya, dia masih nahan banget tadi. Iya. Gini, bahayanya gini. Kalau ternyata selama ini permainan Carrick ternyata berporos hanya pada Bruno Fernandes. Itu Makanya kita beli bahayanya Tielemans. Ya, makanya beli Tielemans. Makanya beli Tielemans. Oke? Ya itu. Oke guys. Ya, terima kasih udah nonton live reaction-nya tadi. Dia udah oke guys, kirain Mau closing. Oke guys, tapi Dia kalau nggak dulu dulu. terus Biar dia kata dikit aja, biar lucu aja. Ya terima kasih udah nonton live reaction-nya. Kita nanti mungkin di next match lawan Rosenborg akan ada live reaction atau enggak, tapi dipantengin aja YouTube dan juga Instagram, sosial media kita semua. Dan jangan lupa subscribe supaya sebelum memulai musim bisalah dibikin gocap-gocap dulu ya. 50.000 ya. 50.000 Iya. Tadi aja live subscriber. action kita nambah berapa ratus? 300-an, lumayan. Thank you so much yang udah subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di live wave Updates. after match selanjutnya. See you guys. Sampai jumpa.